Bus rombongan pelajar terjun ke jurang sedalam 15 meter. Mahkamah Agung AS pulihkan akses obat aborsi Mifpristone. Pendapatan negara tumbuh 10% hingga Maret 2026. Diduga kelelahan, jemaah haji wafat setibanya di Bandara Madinah. Kendaraan listrik bebas pajak dan ganjil genap di Jakarta. Halo pemirsa, selamat pagi. Selain 5 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Tiara Dianti, dan inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan menimpa bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar asal Batubara di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Toba. Bus yang mengangkut 58 penumpang ini terjun bebas ke dalam jurang sedalam 15 meter pada Jumat pagi, 1 Mei 2026. Peristiwa tragis ini terjadi di Desa Janggadolo, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Bus dengan nomor polisi AA 1788QE diketahui bergerak dari arah Parapat menuju Lagu Boti. Setibanya di lokasi kejadian yang memiliki tikungan tajam, sopir berinisial LG diduga kehilangan kendali atas kendaraannya hingga menghantam membatas dan terperosok ke dasar tebing. Akibat kejadian ini sebanyak 50 orang termasuk sopir dan kernet mengalami luka-luka. Para korban segera dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dan Rumah Sakit Umum Parapat guna mendapatkan perawatan medis. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kondisi bus mengalami kerusakan cukup parah. Pihak kepolisian dari Polres Toba telah mengamankan sopir dan kernet bus untuk dimintai keterangan terkait penyebab pasti kecelakaan tersebut. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seekor ular sanca kembang sepanjang 5 meter meneror warga Pondok Aren, Tangerang Selatan, 4 Mei 2026 siang. Inilah detik-detik menegangkan saat petugas damkar bersama warga berupaya menangkap seekor ular sanca kembang berukuran besar di Jalan Raya Pondok Jati, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin 4 Mei 2026. Ular pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari rumput untuk pakan kambing. Ular ditemukan dalam posisi melingkar di antara rumputan dan berupaya menyerang warga. Petugas damkar bersama warga berjibaku menangkap ular yang diduga kelaparan dan sedang mencari mangsa. Dengan peralatan seadanya, ular akhirnya berhasil dilumpuhkan dan dimasukkan ke dalam karung untuk menghindari resiko serangan lanjutan. Jadi kronologisnya ada warga sedang nyari rumput ya untuk umpan kambing. Jadi ketika salah satu warga nyari ngambil rumput, ternyata melihat ada seekor ular yang sedang melingkar. Betul, karena ukurannya sangat besar ya, dilihatnya sangat besar, jadi si warga ini takut, akhirnya menghubungi warga dan menghubungi tim rescue damkar Tangsel. Untuk pada saat kita evakuasi ya, berhubung si ularnya besar ya, ada perlawanan ya untuk ular itu defense atau penyerangan atau melindungi dirinya. Jadi kita ada perlawanan, jadi kita dibantu warga untuk menarik, baru kita evakuasi, kita handle kepalanya. Untuk jenisnya ular ini jenis ular piton atau sanca ya, dengan bobot kurang lebih 30 kilo dengan panjang kurang lebih 5 meter. Sementara kita kita rehabilitasi di pos kita, pos damkar Tangsel. Ya, untuk apabila warga menemukan ular ya, jangan sekali-sekali untuk di free handle atau diambil dengan tangan kosong ya, gunakan alat bantu ya, baik itu alat bantu tradisional atau alat-alat yang ada di sekitar ya. Lalu hubungin yang ahlinya ya, baik itu tim damkar atau ahli-ahli ular ya. Usai dievakuasi, ular sanca dibawa ke markas damkar Tangerang Selatan. Selanjutnya ular akan diserahkan ke komunitas reptil untuk penanganan lebih lanjut. Masyarakat diimbau agar tidak bertindak nekat jika menemukan hewan liar dan segera menghubungi petugas berwenang demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, ratusan calon penumpang kereta KRL komuter tujuan Serpong dan Rangkas Bitung terpaksa harus bertahan di stasiun Tanah Abang lantaran gangguan aliran listrik atas atau LAA yang berada di antara stasiun Jurangmangu, Pondok Ranji, dan Serpong Kebayoran pada Senin 4 Mei 2026. Inilah detik-detik saat kabel listrik aliran atas di perlintasan stasiun Jurangmangu, Ciputat, Tanggerang Selatan tersambar petir Senin sore. Dalam video amatir terlihat kilat menyambar jaringan listrik yang langsung memicu gangguan perjalanan komuter lain. Akibat kejadian ini, sejumlah perjalanan KRL rute Rangkas Bitung melintas Pondok Ranji hingga Sudimara tidak dapat dilintasi. Penumpang pun terpaksa tertahan dan memadati area peron serta ruang tunggu stasiun. Seorang penumpang, Ermin, mengaku kaget saat kereta yang ditumpanginya tiba-tiba berhenti tanpa pemberitahuan awal. Katanya lagi ada gangguan LAA ya? Iya. LAA, listrik aliran atas. Jadi dari jam 4:30 sampai sekarang sih belum selesai juga. Dari arah kemana Pak tadi? Tadi saya dari arah Palmera mau ke Serpong, berhentinya di Jurangmangu. Ya di tengah jalan sempat mati listriknya. Terus pas sampai stasiun Jurangmangunya kita disuruh keluar. Penumpang lain, Lisa, menyebut perjalanannya menuju Rawabuntu hingga Palmerah terhambat dan harus tertahan di stasiun akibat gangguan listrik. Ini lagi nunggu apa nih Mbak? Ini kenapa sih Mbak keretanya? Ada gangguan listrik atas. Itu dari kapan Mbak? Mbak mau kemana dari mana nih? Dari Palmera mau ke Rawabuntu. Oh mau ke Rawabuntu. Iya, Pak. Terus kalau misalkan tadi lagi kereta kaget ya? Ada ledakan apa? Enggak. Ya, kaget sih soalnya tiba-tiba mati lampu. Berhenti sendiri gitu ya? Iya. Terus habis itu Mbak dievakuasi? Disuruh keluar dari gerbong. Hingga kini, petugas masih melakukan penanganan untuk memulihkan sistem listrik agar perjalanan komuter lain kembali normal. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, Simpo TV melaporkan. Aksi pelecehan seksual di transportasi publik kembali menggegerkan pengguna jasa KRL komuter lain. Seorang wanita menjadi korban usai seorang pria misterius nekat mengintip dan merekam bagian sensitif penumpang dari bawah peron stasiun Kebayoran pada Sabtu 2 Mei 2026 malam. Wah, lu tukang. Wah. Selamat datang Anda telah tiba di stasiun Kebayoran. Tuh orangnya tuh. Orangnya tuh. Dari komuter selamat jalan selamat sampai tujuan. Seorang penumpang perempuan dikejutkan dengan keberadaan seorang pria yang terlihat di sela kereta bawah peron di stasiun Kebayoran pada Sabtu 2 Mei 2026, sekitar pukul 18:58 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan korban, pelaku terlihat bersembunyi di bawah peron sambil mengarahkan ponsel ke bawah rok korban. Korban kemudian berteriak hingga memancing perhatian penumpang lain. Sebelum akhirnya pelaku langsung melarikan diri, korban sempat merekam sosok pelaku sebagai bukti dan melaporkan kejadian ini kepada petugas di stasiun Palmera. Pihak KAI Komuter segera melakukan penyisiran di lokasi kejadian, serta memeriksa rekaman CCTV. Namun petugas belum menemukan sosok yang mencurigakan. Pihak KAI Komuter berkomitmen akan terus merespon cepat setiap laporan tindakan mencurigakan, guna menjamin keamanan penumpang. Masyarakat juga diimbau untuk tidak segan melaporkan setiap tindak pelecehan kepada petugas keamanan di area stasiun maupun di dalam kereta. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang pemuda menjadi korban pembacokan orang tak dikenal di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka di bagian kepala dan perut. Seorang pemuda ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Pedongkelan belakang RT 04 RW 13 Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Korban diduga tewas akibat dibacok oleh orang tak dikenal. Korban diketahui berinisial AH, usia 25 tahun, warga asal Pandeglang. Korban ditemukan dalam kondisi luka bacok di bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Peristiwa ini sempat menggegerkan warga sekitar. Ketua RW setempat mengatakan, pihaknya menerima laporan dari warga terkait adanya seorang pria yang tergeletak bersimbah darah di jalan.
Berdasarkan informasi sementara, korban diketahui bekerja sebagai karyawan roti di sekitar lokasi. Saksi mata menyebut korban baru saja kembali ke Jakarta dari kampung halamannya. Saya baru pulang kerja di BLRT-nya, langsung lari ke sini, tahu-tahu udah kejadian meninggal, gitu aja. Ini anak muda atau Anak muda, warga mana, Pak? warga belum jelas KTP-nya. Oh, belum jelas ya. Baru datang semalam di toko roti. Oh, Jadi belum lapor RT juga, belum lapor RW juga. ini dibacok atau gimana nih, Pak? Nggak tahu, belum jelas saya. Oh, belum jelas ya. Tapi Renjanya ada luka belum- bacok nggak? Saya yang penting belum tahu luka bacoknya, nggak tahu. Bapak tahu, Pak? Kalau kejadiannya ya kurang paham banget itu Pak ya. Ah, Orang saya di sini lagi kerja, nah tiba-tiba ada orang teriak minta tolong, terus saya samperin, tuh anak udah gelembung. Jadi kita nggak tahu kejadian persisnya itu Pak. sempat berantem atau gimana sih, Pak? Nah ceritanya sih mungkin dia habis diperiksa, ini cerita nih ya. Habis diperiksa dia mau pulang, tiba-tiba ada yang itu, ada yang bang itu lepas pakai kulit. Dibacok pakai celurit. Apanya, Pak, yang dibacok, Pak? Yang dibacok ini punggung. Oh. Iya. Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas menemukan luka bacok di bagian kepala sebelah kanan, serta luka robek di bagian perut korban. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Polri. Kasus ini ditangani Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Polsek Kalideres menggerebek sebuah warung kelontong yang diduga menjual obat keras tanpa izin edar. Menindaklanjuti laporan warga terkait peredaran obat keras ilegal jenis G seperti Tramadol dan Eximer, unit Reskrim Polsek Kalideres menggerebek warung kelontong di Jalan Gagak, Kalideres, Jakarta Barat, Senin 4 Mei 2026 malam. Petugas mengamankan ratusan butir obat keras jenis G, diantaranya Tramadol dan Eximer, serta sejumlah obat lain yang diduga diedarkan tanpa izin resmi. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas jual beli obat-obatan ilegal di lokasi. 2 orang pelaku diamankan petugas, masing-masing berinisial ZF usia 26 tahun dan MA 22 tahun. Keduanya dibawa ke Polsek Kalideres bersama barang bukti untuk menjalani pemeriksaan. Kapolsek Kalideres Kompol Riholt Sihotang mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari keresahan warga terhadap aktivitas mencurigakan. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada penjualan obat-obat keras yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian tim kita melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, jadi tim kita melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap 2 yang diduga sebagai tersangka. Kemudian dilakukan penggeledahan serta menginterogasi para pelaku yang dinyatakan, yang disampaikan oleh para pelaku bahwa mereka ini telah menjual barang-barang obat keras ini dan psikotropika ini sejak bulan Februari 2026 kemarin. Saat ini kedua terduga pelaku beserta barang bukti diamankan di Polsek Kalideres guna menjalani proses hukum. Aparat mengimbau masyarakat agar terus melaporkan aktivitas mencurigakan yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibnas demi menjaga keamanan lingkungan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di area kos terekam kamera pengawas. Dalam hitungan menit, 2 orang pelaku pencurian menggasak 2 unit sepeda motor yang terparkir di halaman kos di Jalan Kolonel Haji Burliam, Lorong M. Husin, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan. Pencurian sepeda motor terjadi di area kos yang berada di Jalan Kolonel Haji Burliam, Lorong M. Husin, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku terlihat dengan cepat membawa kabur 2 unit motor yang sedang terparkir di halaman kos. 2 kendaraan ini diketahui milik Sri Mulyani, seorang guru sekaligus pemilik kos, sedangkan 1 motor lainnya milik penghuni kos. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kejadian ke SPKT Polrestabes Palembang. Kejadian kehilangan motor di wilayah kami, khususnya di tempat saya, kehilangan
kebakaran dua unit motor. Empatnya yang dua Itu sempat terekam CCTV juga, Bu, ya? ada Mbak. Itu dari CCTV diketahui berapa orang, Bu? Ada 3 orang. Yang pertama masuk, kemudian membawa motor, kemudian masuk lagi 1 orang membawa motor kedua. Laporan korban kini sudah diterima aparat kepolisian dan selanjutnya diteruskan ke Satreskrim Polrestabes Palembang untuk ditindaklanjuti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, bencana lingkungan terjadi di kota Paita, Peru setelah tanggul limbah jebol dan membanjiri jalanan dengan air kotor. Rekaman video menunjukkan jalanan di Paita tergenang air limbah setelah terjadi jebolnya tanggul penampung. Sejumlah kendaraan termasuk sepeda motor terlihat terhambat akibat genangan yang menutupi jalan. Insiden terjadi di wilayah Paita Alta dan diduga berawal dari pekerjaan proyek jalan yang dilakukan kontraktor. Perusahaan penyedia layanan air, Epsgrau, menyebut kontraktor membuat saluran sementara untuk mengalirkan limbah tanpa izin. Akibatnya, terjadi penumpukan air limbah yang akhirnya menyebabkan struktur penahan jebol. Luapan limbah kemudian mengalir ke jalan dan pemukiman warga. Pihak berwenang menghentikan sementara pasokan air bersih di sektor El Tablazo hingga kondisi kembali normal. Di sektor San Martin Oriente, sejumlah rumah terdampak dan siswa dari sekolah San Francisco terpaksa dievakuasi. Langkah ini diambil untuk menghindari risiko kesehatan akibat paparan air limbah. Hingga saat ini, belum ada data resmi terkait jumlah rumah dan kendaraan yang terdampak. Pihak berwenang masih melakukan penanganan dan penyelidikan terkait insiden ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah kebakaran terjadi di fasilitas minyak di Fujairah setelah diduga dipicu serangan drone. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Rekaman video warga sekitar menunjukkan detik-detik setelah kebakaran melanda fasilitas minyak di Fujairah. Dengan kepulan asap tebal membumbung tinggi ke udara, otoritas Uni Emirat Arab menyatakan kebakaran dipicu oleh serangan drone yang diduga diluncurkan dari Iran. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab juga mengungkapkan pihaknya berhasil mencegah sedikitnya 15 misil dan 4 drone dalam serangan tersebut. Tim pemadam kebakaran segera diterjunkan untuk mengendalikan api. Sementara sejumlah orang dilaporkan mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Namun di sisi lain, media negara Iran menyatakan bahwa Teheran tidak terlibat dalam serangan tersebut. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk yang berdampak pada keamanan energi global. Sampai saat ini situasi di lokasi masih dalam penanganan dan otoritas terus melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti serangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketegangan di Selat Hormuz masih berlangsung meski sejumlah kapal mulai kembali melintasi jalur strategis tersebut. Amerika Serikat mengklaim telah mengawal kapal dagang, namun Iran membantah pernyataan tersebut. Sejumlah kapal terlihat melintasi Selat Hormuz di tengah pembatasan akses yang masih berlaku. Komando Pusat Amerika Serikat, US Central Command, menyatakan telah mengawal 2 kapal dagang berbendera Amerika melintasi selat tersebut. Menurut pernyataan resmi, kapal perang perusak berpemandu rudal milik Angkatan Laut Amerika Serikat turut mendukung operasi tersebut. Langkah ini disebut sebagai upaya awal untuk memulihkan lalu lintas perdagangan di jalur strategis global. Namun, pihak Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC membantah klaim dari pihak Amerika dan menyebut hal tersebut tidak benar. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade terhadap pelabuhan Iran. Keputusan itu diambil setelah Iran menyatakan akan menutup Selat Hormuz bagi negara yang dianggap tidak bersahabat. Kondisi ini merupakan dampak lanjutan dari eskalasi konflik sejak akhir Februari lalu saat operasi militer bersama Amerika Serikat dan Israel menargetkan Iran. Meski gencatan senjata telah diberlakukan,
proses diplomasi antara kedua pihak masih belum menunjukkan kemajuan signifikan. Situasi di kawasan Teluk pun masih dipantau ketat, mengingat pentingnya Selat Hormuz sebagai distribusi energi dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah rekaman video menunjukkan kondisi anak-anak di Gaza yang hidup di tengah konflik berkepanjangan dengan dampak kerusakan lingkungan sekitar yang mempengaruhi kehidupan mereka. Rekaman video ini menunjukkan kehidupan anak-anak di jalur Gaza yang harus tumbuh di tengah konflik yang terus berlangsung. Bukan taman bermain atau suara tawa yang dominan, melainkan suara sirene dan ledakan yang menjadi bagian dari keseharian mereka. Wajah-wajah kecil itu terlihat tetap menyimpan harapan meski harus hidup di tengah berbagai keterbatasan, ketidakpastian, dan tekanan konflik yang terus berlangsung. Namun mereka masih berusaha bertahan dan menjalani hari-hari dengan segala daya yang mereka miliki. Di usia yang seharusnya dipenuhi keceriaan, mereka justru dihadapkan pada realitas kehilangan, trauma, dan keterbatasan akses kebutuhan dasar. Meski demikian, di tengah kondisi yang serba sulit, masih terlihat secercah ketegaran dan harapan dari anak-anak yang terus berusaha bertahan. Konflik yang tak kunjung usai meninggalkan luka mendalam bagi generasi paling rentan, anak-anak yang menjadi saksi sekaligus korban. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong pengurangan kehadiran militer AS di Eropa dengan rencana penarikan pasukan yang lebih besar dari yang telah diumumkan sebelumnya. Pemerintahan Donald Trump mengisyaratkan pengurangan lebih lanjut terhadap kehadiran militer Amerika Serikat di Eropa. Sebelumnya, Pentagon telah mengumumkan penarikan sekitar 5.000 pasukan dari Jerman. Pernyataan tersebut menegaskan rencana pengurangan pasukan yang lebih besar dari kebijakan awal. Langkah ini dinilai menandai perubahan signifikan dalam strategi pertahanan Amerika Serikat yang selama ini menempatkan ribuan pasukan di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Kebijakan tersebut juga memicu ketegangan dengan negara-negara anggota NATO yang selama ini mengandalkan kehadiran militer Amerika Serikat. Made a mess out of Ukraine, a total mess, and we helped them with Ukraine. Ukraine has nothing to do, we're an ocean apart. Sejumlah pejabat Eropa menyampaikan kekhawatiran bahwa pengurangan pasukan ini dapat melemahkan stabilitas keamanan regional di tengah dinamika geopolitik yang masih berkembang. Namun, rencana pengurangan pasukan ini masih dalam tahap peninjauan. Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak besar terhadap hubungan transatlantik dan masa depan keamanan Eropa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, militer Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap sebuah kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba di Laut Karibia. Militer Amerika menyatakan serangan dilakukan terhadap kapal yang diduga beroperasi di jalur penyelundupan narkoba di kawasan Laut Karibia. Dalam serangan tersebut, 2 orang dilaporkan tewas dan disebut sebagai pihak yang terlibat dalam aktivitas narkoterorisme. Operasi ini merupakan bagian dari kampanye militer Amerika Serikat yang menargetkan jaringan penyelundupan narkoba di kawasan Amerika Latin dan sekitarnya. Namun, langkah ini juga menuai kritik dari berbagai pihak yang menilai serangan tersebut berpotensi melanggar hukum internasional dan dipertanyakan dasar buktinya. Hingga saat ini, tidak ada laporan korban dari pihak militer Amerika dalam insiden tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Latihan militer berskala besar digelar pasukan Filipina dan Amerika Serikat di wilayah pantai Ilocos Norte. Latihan tembak langsung ini menjadi bagian dari penguatan kerjasama pertahanan di tengah dinamika keamanan kawasan. Pasukan Filipina dan Amerika Serikat menggelar latihan tembak langsung di Ilocos Norte. Latihan ini menjadi bagian dari Balikatan Exercise ke-41 yang merupakan kerjasama militer tahunan antara kedua negara. Rekaman video menunjukkan berbagai peralatan militer dikerahkan, termasuk sistem roket HIMARS yang beroperasi di area pantai. Drone juga terlihat dihancurkan oleh sistem pertahanan udara, serta target di laut yang berhasil dilumpuhkan. Unit infanteri turut melakukan simulasi pertahanan pantai dalam skenario serangan. Pihak militer menyebut latihan ini menunjukkan peningkatan kemampuan dan kesiapsiagaan pasukan. Namun, aktivitas latihan ini juga memberikan dampak bagi warga setempat, terutama para nelayan. Sebagian nelayan mengaku tidak dapat melaut selama beberapa hari, sehingga mempengaruhi pendapatan mereka. Warga lain menyebut suara dan aktivitas militer terasa menegangkan. Meski demikian, pihak militer menegaskan latihan ini penting untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan koordinasi antara kedua negara.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Mahkamah Agung Amerika Serikat secara resmi memulihkan akses luas terhadap pil aborsi mifepristone pada Senin waktu setempat. Hakim Agung Samuel Alito menandatangani perintah yang mengizinkan perempuan untuk kembali mendapatkan pil aborsi di apotik maupun melalui pengiriman pos. Keputusan ini menangguhkan pembatasan baru dari Pengadilan Banding Federal Louisiana yang sebelumnya mewajibkan distribusi obat hanya secara tatap muka di klinik. Data menunjukkan mayoritas tindakan aborsi di Amerika Serikat saat ini menggunakan metode pil. Bahkan 1 dari 4 tindakan aborsi secara nasional memanfaatkan layanan telemedis atau resep jarak jauh. Praktik ini tetap berjalan baik di negara bagian yang melegalkan maupun yang melarang aborsi. Sebelumnya, produsen mifepristone mengajukan banding darurat dan meminta Mahkamah Agung untuk turun tangan. Perintah Hakim Alito ini akan tetap berlaku selama proses hukum berlanjut, seiring pertimbangan matang dari para Hakim Agung terhadap isu tersebut. Ketetapan ini menjadi angin segar bagi penyedia layanan kesehatan yang sempat terhambat aturan ketat pada awal Mei lalu. Mahkamah Agung kini memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk memberikan tanggapan lebih lanjut sebelum keputusan final diambil. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketua Jerome Powell menyatakan akan tetap berada di Dewan Federal Reserve setelah masa jabatannya berakhir. Langkah ini diambil di tengah tekanan dan serangan hukum dari pemerintah Donald Trump. Powell menegaskan keputusannya untuk bertahan demi menjaga independensi bank sentral yang menurutnya sedang terancam oleh intervensi politik. Keputusan ini sekaligus menghambat upaya Presiden Trump untuk menempatkan orangnya di Dewan FED. Setelah Kevin Warsh diproyeksikan menjadi ketua baru. I've said that I will not leave the board until this investigation is well and truly over with transparency and finality, and I stand by that. But these legal actions by the administration are unprecedented in our 113-year history, and there are ongoing threats of additional such actions. I worry that these attacks are battering the institution and putting at risk the thing that really matters to the public, which is the ability to conduct monetary policy without taking into consideration political factors. Di sisi lain, FED memutuskan menahan suku bunga acuan di tengah inflasi yang masih tinggi dan ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah. Perbedaan pendapat di internal FED pun meningkat, menunjukkan adanya perpecahan dalam penentuan arah kebijakan moneter ke depan. Powell menegaskan ia tidak akan menjadi oposisi terbuka, namun tetap berkomitmen menjaga kebijakan moneter agar bebas dari tekanan politik. Jerome Powell juga menyatakan bahwa dirinya akan berakhir sebagai Ketua Federal Reserve pada 15 Mei mendatang dan akan melanjutkan ke dalam pemerintahan. After my term as chair ends on May 15, I will continue to serve as a governor for a period of time to be determined. I plan to keep a low profile as a governor. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, partai berkuasa di India, Bharatiya Janata Party, berhasil mencetak kemenangan penting. Partai ini merebut kendali West Bengal, wilayah yang selama ini menjadi basis kuat oposisi. Partai yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi berhasil mengalahkan kekuatan oposisi yang selama ini mendominasi West Bengal. Kemenangan ini dianggap sebagai terobosan besar, mengingat wilayah tersebut selama ini dikenal sebagai basis kuat oposisi. Keberhasilan ini juga dinilai akan memperkuat posisi Partai Bharatiya Janata Party dalam peta politik nasional India. आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया। Usai kemenangan tersebut, Narendra Modi menyampaikan pernyataan yang menekankan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan dan memperkuat persatuan nasional. Sementara itu, sejumlah analisis menilai hasil ini menunjukkan meluasnya pengaruh Bharatiya Janata Party di berbagai wilayah India dan menjadikannya sejarah baru politik di India. Recent democratic elections, there is no communist government in power in any state of the country. Proses transisi kepemimpinan di West Bengal terus berjalan seiring hasil pemilu yang diperkirakan akan mempengaruhi dinamika politik India ke depannya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kabar duka kembali datang dari jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Seorang jemaah berusia 73 tahun meninggal dunia setibanya di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Menjelang puncak musim haji, cuaca panas sangat dirasakan di Arab Saudi, salah satunya di kota Mekah Al-Mukarramah. Hal ini disebabkan saat ini telah memasuki musim panas. Terlihat dari terik matahari yang menyengat dan angin yang terasa hangat cenderung panas. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf mengatakan, kondisi cuaca di Arab Saudi saat ini menuntut jemaah untuk lebih bijak mengatur aktivitas terutama saat hendak beribadah di Masjidil Haram. Jemaah diingatkan agar menghindari paparan sinar matahari secara langsung, terutama pada waktu siang dan sore hari ketika suhu berada pada titik tertinggi. Sekalian mengingat cuaca hari ini di Mekah diperkirakan dapat mencapai 43 derajat Celcius, kami terus tak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh jemaah untuk mengatur waktu keberangkatan ke Masjidil Haram dengan baik, kemudian mengantisipasi cuaca panas dengan menggunakan alat pelindung diri, perbanyak minum air putih, menghindari aktivitas berat di siang hari, dan kemudian segera melapor kepada petugas jika mengalami berbagai gangguan kesehatan. Kami, pemerintah, terus berkomitmen menghadirkan layanan haji yang aman, nyaman, dan profesional. Tak hanya peringatan panas ekstrim di kota suci, suasana panas akibat peningkatan suhu di musim panas juga sangat dirasakan di Madinah, Al-Munawwarah, Arab Saudi. Kota Madinah yang dalam 2 pekan lalu masih dirasakan tidak terlalu panas dengan suhu berkisar antara 34 sampai 37 derajat Celcius, kini sudah meningkat menjadi panas dengan suhu kisaran 40 sampai 41 derajat Celcius. Bahkan Badan Cuaca Saudi menyebut di musim panas ini suhu tertinggi harian di Arab Saudi di atas 42 hingga 43 derajat Celcius, jarang turun di bawah 39 derajat Celcius. Ya pemirsa, hari ini saya masih berada di kota Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi. Saya berada tepat 1 km di depan Gunung Uhud. Dan dapat saya laporkan bahwasanya cuaca saat ini hingga hari Senin pukul 2 waktu Arab Saudi, suhu mencapai 40 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 15% di kota Madinah, Arab Saudi. Dan cuacanya pun sangat terik, bahkan angin yang berembus pun terasa lebih hangat, cenderung ke panas. Sementara itu di kota Mekah hari ini dapat saya laporkan suhu mencapai 42 hingga 43 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 7%. Ini juga terbilang sangat ekstrim panasnya, sehingga masyarakat atau jemaah haji yang nantinya akan beribadah haji baik itu di Mekah maupun sekarang yang ada di Madinah untuk bersiap-siap diri terhadap fenomena cuaca ekstrim yang sedang melanda kawasan Arab Saudi. Diharapkan para jemaah haji juga mempersiapkan sejumlah alat atau perlengkapan untuk menghindari terjadinya dehidrasi saat menjalankan prosesi ibadah haji 2026 ini. Dari Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV. Pemerintah mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap suhu ekstrim di kota Mekah yang dalam beberapa hari ke depan diperkirakan mencapai 43 derajat Celcius. Suasana haru dan lega menyelimuti 2 remaja putri jemaah haji asal Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Sabtu sore waktu Arab Saudi. Keduanya adalah Novia Gina dan Rabiatul Adawiyah yang sempat panik akibat tertahan di imigrasi Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz Madinah sejak pukul 12 hingga pukul 17 waktu setempat. Kendala terjadi akibat pembatalan visa secara sistem saat proses pemeriksaan dokumen. Kepala PPIH Daker Bandara Abdul Basir menyebut PPIH telah melakukan koordinasi intensif bersama KJRI dan Kementerian Haji dan Umroh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita minta tolong ke Kementerian Haji yang ada di Jakarta untuk diproses ulang visa keduanya karena tadi sempat tercancel visanya. Dan alhamdulillah setelah melalui perjuangan yang cukup panjang dan saya juga yakin ini dua-duanya didampingi sama orang tuanya juga cukup lelah di dalam, tapi alhamdulillah atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala visanya bisa terbit lagi dan bisa bergabung lagi dengan kloternya. Berapa lama?
Tadi kira-kira mulai jam 12 ya, sampai sekitar jam 5 tadi baru keluar. Setelah proses validasi ulang, kedua jemaah akhirnya diizinkan masuk dan langsung diantarkan ke hotel bersama keluarga dan rombongan kloter. Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Terus udah panik cari petugas Indonesia? Ketemu sendiri sama petugas Indonesianya. Terus adiknya dibantu? Nah, Dengan dibantu gitu gimana perasaannya? senang alhamdulillah. Biar Jauh ini gimana pelayanan petugas? bagus aja sih, baik aja. Siap melaksanakan ibadah haji? Insya Allah siap. Apa persiapan yang dilakukan? Kayak ikut manasik, cari-cari di internet cara melakukan haji. Nah tadi pas saat dibantu sama petugas PPIH yang ada di sini, kekhawatirannya hilang nggak? Lumayan hilang, tapi masih ada deg-degannya. Oh. Dan sekarang sudah diselesaikan dibantu oleh petugas, bagaimana pandangannya? Ya senang. Ya, Terus kesannya dengan para petugas? ya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah membantu kami. Meski sempat mengalami kendala, kedua jemaah remaja ini telah bergabung kembali dengan rombongan dan bersiap menjalani ibadah di kota Madinah. Dari Madinah, Arab Saudi, Fendi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026 melaporkan. Indonesia tembus peringkat 2 ketahanan energi global. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kita ke Menteri SDM Bahlil Lahadalia menilai ketahanan energi Indonesia menunjukkan perkembangan positif di tengah dinamika global. Menteri SDM menyampaikan di tengah dinamika geopolitik global yang mempengaruhi sektor energi dunia, Indonesia mencatat capaian penting dalam ketahanan energi nasional. Lembaga keuangan JP Morgan menempatkan Indonesia di posisi kedua dari 52 negara sebagai negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia yang dinilai sebagai hasil dari penguatan tata kelola sektor energi. Menteri SDM Bahlil mengakui bahwa kondisi energi Indonesia masih menghadapi tantangan besar, termasuk perubahan status dari negara eksportir menjadi importir minyak, dengan ketergantungan produksi dalam negeri yang belum mencukupi kebutuhan nasional. Namun sejumlah langkah strategis seperti optimalisasi sumur tua, percepatan proyek migas, serta pengembangan energi terbarukan mulai menunjukkan hasil positif. Bagaimana peta energi kita nasional kita sekalipun dalam kondisi ekonomi, dalam kondisi geopolitik yang seperti sekarang, JP Morgan mengeluarkan data dia yang dikutip oleh beberapa media bahwa dari 52 negara yang disurvei, Indonesia menempatkan urutan kedua setelah Afrika Selatan sebagai negara ketahanan energi terbaik. Dalam kondisi seperti ini, kita harus putar otak. Bagaimana caranya agar terjadi kemandirian energi? Saya menyurati itu impact. Saya katakan untuk mereka, kalau you nggak jalan 6 bulan, saya cabut. Nggak ada urusan. Kenapa? Karena pemahaman kita terhadap pasal 33 Undang-Undang 45, kekayaan negara itu kekayaan yang ada di darat, laut, dan seluruh bumi Indonesia ini milik negara, bukan milik pengusaha. Pengusaha itu yang diberikan konsesi untuk mengelola. Jadi kalau dia diberikan konsesi mengelola, dia tidak mau melakukan, ya yang punya ambil dong. Kasih kepada siapa yang bisa mengelola dengan baik. Dan pengusaha itu nggak boleh ngatur pemerintah. Yang mengatur pengusaha pemerintah, tapi pemerintah nggak boleh zolim sama pengusaha. Karena kita membutuhkan pengusaha, negara membutuhkan pengusaha karena pengusaha yang membayar pajak, mencipta lapangan pekerjaan, dan pengusaha juga membutuhkan pemerintah. Karena yang punya negara ini rakyat, dan representasi rakyat itu adalah pemerintah. Kira-kira begitu.
Kita buat investasinya kurang lebih sekitar 21 miliar US dollar di Maluku, di Provinsi Maluku. Dan alhamdulillah sekarang sudah memasuki proses tender untuk EPC-nya. Itulah kenapa alasan JP Morgan memberikan kita nomor 2 dari semua dunia. Sejumlah terobosan juga terus didorong, mulai dari peningkatan produksi minyak yang melampaui target APBN pada 2025, pengembangan biodiesel, hingga rencana substitusi impor BBM dan LPG, sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. BPS mencatat industri manufaktur menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2026. Sektor ini tumbuh didorong kuatnya permintaan domestik dan ekspor. Pada triwulan 1 2026, bila dibandingkan triwulan 1 2025 atau secara year on year tumbuh 5,61%. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia pada triwulan 1 2026 tumbuh 5,61% secara tahunan. Capaian ini menunjukkan ketahanan ekonomi nasional tetap kuat di tengah tekanan dan dinamika global yang masih berlangsung. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, sektor industri pengolahan kembali menjadi penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto dengan kontribusi 19,07% dan tumbuh 5,04%. Pertumbuhan ini ditopang oleh meningkatnya permintaan domestik dan ekspor, terutama dari subsektor makanan minuman, elektronik, serta kimia dan farmasi. Industri pengolahan tumbuh karena didorong oleh permintaan domestik dan dari permintaan luar negeri. Industri makanan minuman tumbuh 7,04% karena ditopang oleh meningkatnya permintaan dari domestik selama momen Ramadan dan Idul Fitri, juga peningkatan produksi beras, serta permintaan ekspor dari CPO dan CPKO. Industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik tumbuh 10,35% seiring dengan meningkatnya permintaan ekspor untuk komponen barang elektronik dan batu baterai. Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh 7,41% karena didorong oleh meningkatnya produksi kimia dan farmasi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan luar negeri. Sementara itu, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 6,26% secara year on year karena didorong oleh peningkatan produksi barang domestik dan impor. Konstruksi tumbuh menguat 5,49%, transportasi dan pergundangan tumbuh 8,04%, ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang tercermin dari peningkatan jumlah penumpang pada semua moda transportasi. Selain manufaktur, sejumlah sektor lain juga mencatat kinerja positif seperti perdagangan, konstruksi, transportasi, serta akomodasi dan makan minum. BPS menilai kombinasi sektor-sektor tersebut menjadi fondasi utama yang menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada awal 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. BPS mencatat bahwa di tengah gejolak global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang baik. Sejumlah indikator ekonomi memperlihatkan stabilitas yang masih terjaga. Perekonomian Indonesia pada awal triwulan 1 2026 menunjukkan sinyal penguatan yang sejalan dengan target pemerintah untuk tumbuh di atas 5,5%. Sejumlah indikator utama mengarah pada optimisme tersebut, mulai dari peningkatan investasi hingga aktivitas industri yang tetap ekspansif. Kredit investasi juga tercatat tumbuh signifikan, menandakan kepercayaan pelaku usaha masih kuat. Data Badan Pusat Statistik mencatat ekspor Indonesia periode Januari hingga Maret 2026 mencapai 66,85 miliar US dollar, sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya, dengan sektor industri pengolahan menjadi penopang utama. Di sisi lain, impor juga naik sehingga menciptakan surplus neraca perdagangan sebesar 5,55 miliar US dollar, yang memperpanjang tren surplus sejak 2020. Kondisi ini menunjukkan daya saing perdagangan luar negeri masih terjaga di tengah ketidakpastian global. Hingga bulan Maret tahun 2026,
neraca perdagangan barang mencapai surplus sebesar 5,55 miliar US dollar. Surplus sepanjang Januari sampai dengan Maret 2026 tersebut ditopang oleh surplus komoditas non-migas yaitu sebesar 10,63 miliar US dollar. Sementara komoditas migas juga mengalami defisit sebesar 5,68 miliar US dollar. Nah, selain itu terdapat komoditas yang masih memberikan andil deflasi di tahun 2026 pada bulan April ini, yaitu daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,11%. Emas perhiasan dengan andil deflasi sebesar 0,09%, cabai rawit serta telur ayam ras dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,06% dan juga 0,04%. Aktivitas ekonomi masyarakat turut mengalami peningkatan, terlihat dari lonjakan perjalanan wisatawan Nusantara yang mencapai 319,51 juta perjalanan. Sementara itu, inflasi April 2026 tetap terkendali di level 2,42% secara tahunan, meski ada tekanan dari tarif transportasi dan harga bahan bakar. Penurunan harga sejumlah komoditas pangan membantu meredam laju inflasi, sehingga stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbayo Desadewa menyampaikan realisasi pendapatan negara hingga bulan Maret 2026 telah mencapai 574,9 triliun rupiah. Pendapatan negara pertumbuhannya 10,5 sama yang tadi. Pajak tumbuh 20,7%, kepabeanan seperti itu. PNBP masih kurang sedikit, tapi saya yakin akan meningkat lagi ke depan. Menteri Keuangan Purbayo Desadewa menyampaikan realisasi pendapatan negara hingga Maret 2026 tercatat mencapai 574,9 triliun rupiah. Hal ini disampaikan Purbayo dalam konferensi pers APBN kita di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa 5 Mei 2026. Purbayo mengatakan pertumbuhan pendapatan negara tercatat sekitar 10% dengan kontribusi pajak yang tumbuh signifikan mencapai 20,7%. Sementara itu, Purbayo juga mengungkapkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP masih perlu ditingkatkan dan didorong agar lebih optimal. Purbayo juga menyebut salah satu potensi peningkatan PNBP berasal dari sektor sumber daya alam, termasuk hasil negosiasi terkait pengelolaan tambang emas. Pendapatan negara pertumbuhannya 10,5 sama yang tadi. Pajak tumbuh 20,7%, kepabeanan seperti itu. PNBP masih kurang sedikit, tapi saya yakin akan meningkat lagi ke depan. Salah satu yang akan meningkatkan ini kita adalah dari PKH, itu adalah kan tambang emas yang di Aceh itu. Kita sudah negosiasi, PKH sudah negosiasi, kita akan dapat 50% dari 50 dari keuntungan. Itu akan menambah lagi keuntungan saya, income saya untuk PNBP tahun ini. Saya harapkan Juni mereka mulai beroperasi lagi. Oke, jadi income masih sesuai target dan akan ada peluang income kita lebih tinggi dari prediksi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Doni Oskaria melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Investasi BKPM Todo Tua Pasaribu. Melalui video yang dibagikan di akun media sosial Instagram @bumn_id pada 4 Mei 2026, Kepala BP BUMN sekaligus CEO Danantara, Doni Oskaria, melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Investasi BKPM Todo Tua Pasaribu. Pertemuan tersebut membahas upaya penguatan kolaborasi dalam mendorong investasi yang bernilai tambah, berdaya saing, serta sejalan dengan agenda pembangunan ekonomi nasional. Pertemuan pun dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi strategis terkait pengembangan investasi di lingkungan BUMN. Melalui sinergi tersebut, BUMN diharapkan dapat semakin mempercepat transformasi industri dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerbitkan aturan baru untuk memperkuat pengawasan distribusi obat di berbagai jaringan retail. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan distribusi obat harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat, serta hanya boleh diperjualbelikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui aturan terbaru ini, pengawasan terhadap peredaran obat di minimarket, supermarket, hingga hipermarket akan diperketat, termasuk dalam hal perizinan, penyimpanan, dan penyaluran produk. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan guna mencegah penyalahgunaan serta peredaran obat yang berisiko bagi kesehatan. Hari ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan forum sinergi farmakovigilan dari pusat sampai daerah, lintas sektoral, dan tentu juga langsung ke masyarakat. Nah, farmakovigilan itu sangat penting kami lakukan dengan launching. Yang pertama, kita launching peraturan baru, peraturan Badan POM nomor 4 tahun 2026, yang secara spesifik mengatur, menggait, dan mengarahkan aturan-aturan penting untuk pelaksanaan farmakovigilan tersebut. Yang kedua, kami juga melonsing buku yang intinya merupakan pedoman bagaimana melaporkan. Dengan adanya regulasi ini diharapkan pengawasan distribusi obat semakin efektif serta mampu menjamin keamanan masyarakat dalam mengonsumsi produk kesehatan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah mulai menyiapkan alternatif pengganti LPG di tengah tingginya ketergantungan impor. Compressed Natural Gas atau CNG diklaim lebih murah hingga 30%. Selain itu, penggunaan CNG juga dinilai dapat membuat hemat hingga 137 triliun. Ditemui usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, saat ini sekitar 75 hingga 80% kebutuhan LPG nasional masih berasal dari impor. Di sisi lain, konsumsi terus meningkat terutama untuk kebutuhan rumah tangga yang mencapai 7 hingga 8 juta ton per tahun. Kondisi ini membuat Indonesia rentan terhadap gejolak global, sehingga pemerintah mulai mencari energi alternatif yang lebih murah dan berbasis sumber daya dalam negeri. Salah satunya adalah CNG yang saat ini sudah digunakan di sektor hotel, restoran, dan industri. Selain lebih efisien, CNG juga diklaim memiliki harga lebih rendah dibanding LPG. Meski demikian, pengguna CNG untuk rumah tangga masih dalam tahap uji coba, terutama untuk tabung ukuran 3 kg yang memerlukan teknologi tekanan tinggi hingga 200-250 bar. Pemerintah menargetkan hasil uji coba akan selesai dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Jika dinyatakan aman, konversi akan dilakukan secara bertahap. Selain itu, pemerintah juga masih mengkaji skema subsidi agar harga CNG tetap terjangkau bagi masyarakat. Dengan potensi sumber gas dalam negeri yang melimpah, termasuk temuan baru di Kalimantan Timur, CNG dinilai bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi impor energi. Namun, kesiapan infrastruktur, keamanan, dan distribusi masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Ya, CNG, jadi teman-teman tahu bahwa LPG kita ini kan 75-80% kan kita masih impor. Kebutuhan LPG kita setiap tahun meningkat. Hari ini di Chandra Asri maupun di Lotte itu membutuhkan 2-3 juta ton per tahun untuk bahan baku. Nah, terkait dengan konsumsi rumah tangga itu kurang lebih sekitar 7-8 juta ton. Persoalannya sekarang adalah ketika gejolak politik seperti ini, untuk mendapatkan kepastian impor LPG itu memang ada, tapi kan kita tergantung pada global. Maka kita merumuskan untuk mencari alternatif lain. CNG adalah salah satu alternatifnya. Nah, CNG ini kan sudah dipakai oleh hotel, restoran, MBG, udah ada. Tapi pada klasifikasi yang 20 kg ke atas, ada yang 10 kg ke atas. Nah, untuk yang 3 kilo memang tabungnya masih dilakukan uji coba. Karena tekanannya kan besar sekali, dia sekitar 200-250 bar. Nah, ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi. Insya Allah 2-3 bulan ini kita akan dapat hasilnya. Kemudian kalau itu sudah dinyatakan form, kita akan melakukan konversi. Sebab apa? CNG ini bahan bakunya ada semua di kita, C1, C2, gas. Apalagi kita kan baru menemukan gas sekitar 3.000 mm. Di Kalimantan Timur. Nah, ini sebagian besar kita bisa alokasikan untuk kebutuhan dalam negeri untuk mengcover CNG. Ya.
Jika berhasil, peralihan ke CNG tak hanya menekan impor, tetapi juga berpotensi menurunkan harga energi bagi masyarakat, hingga melakukan hemat sampai 137 triliun. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Inflasi Indonesia pada April 2026 tetap terkendali di tengah dinamika harga sejumlah komoditas. Penurunan harga cabai rawit hingga daging ayam membantu meredam tekanan inflasi secara keseluruhan. Kondisi harga konsumen di Indonesia pada April 2026 menunjukkan stabilitas meski ada tekanan dari beberapa sektor. Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi bulanan sebesar 0,13%, dengan indeks harga konsumen naik dari 110,95 pada Maret menjadi 111,09 pada April. Secara kumulatif, inflasi sejak awal tahun tercatat 1,06%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan, sektor transportasi menjadi penyumbang utama kenaikan harga dengan inflasi 0,99%. Kenaikan tarif angkutan udara dan harga bensin menjadi faktor dominan, disusul kontribusi dari sejumlah bahan pangan seperti minyak goreng, tomat, serta beras dan nasi dengan lauk. Komoditi yang dominan mendorong inflasi pada kelompok transportasi yaitu tarif angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,11%, serta juga bensin dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Nah, selain itu terdapat komoditas yang masih memberikan andil deflasi di tahun 2026 pada bulan April ini, yaitu daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,11%. Emas perhiasan dengan andil deflasi sebesar 0,09%, cabai rawit serta telur ayam ras dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,06% dan juga 0,04%. Di sisi lain, penurunan harga pada beberapa komoditas berhasil menahan laju inflasi. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi 0,20%. Didorong turunnya harga daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras, dan emas perhiasan, sehingga inflasi April tetap berada pada level yang aman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Ariston Sinaga atau Bro Ron, menjadi korban pemukulan di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Ronald Ariston Sinaga alias Bro Ron, mengalami insiden pemukulan di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Pemukulan terjadi saat Bro Ron mendampingi sejumlah karyawan perusahaan melakukan mediasi terkait gaji. Diketahui peristiwa pemukulan terjadi pada Senin 4 Mei 2026, pukul 16:22 WIB. Mulanya Ronald datang bersama 15 karyawan PT SKS guna melakukan audiensi ke kantor hukum MPP terkait dengan gaji para karyawan yang belum dibayarkan. Pada awalnya audiensi di lokasi kantor awalnya berjalan aman dan kondusif dengan didampingi oleh petugas. Namun kemudian muncul sekelompok orang yang tidak dikenal dan tanpa alasan jelas melakukan intimidasi serta menghalang-halangi proses audiensi. Akibat perbuatan dari sekelompok orang tersebut, situasi menjadi panas dan timbul percekcokan. Sampai akhirnya korban menerima pukulan dari sekelompok orang tersebut. Kemudian petugas melerai korban dan terlapor, serta mengamankannya untuk dibawa ke Polsek Metro Menteng guna pemeriksaan lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kabar duka kembali datang dari jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Seorang jemaah berusia 73 tahun asal Jemaah atas nama Sudarno merupakan rombongan kloter 14 embarkasi Kertajati, Jawa Barat, meninggal dunia setibanya di Bandara Amir usai mengalami penurunan kesadaran saat proses kedatangan.
Kepala PPIH Daerah Kerja Bandara, Abdul Basir menjelaskan almarhum sempat menjalani pemeriksaan imigrasi sebelum kondisinya tiba-tiba menurun. Setelah diperiksa di klinik bandara, petugas medis memutuskan Sudarno membutuhkan perawatan lanjutan hingga dirujuk ke Rumah Sakit Al-Muwassat. Namun tak lama setelah tiba di rumah sakit, almarhum dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 23.00 waktu Arab Saudi. Almarhum diketahui tidak memiliki riwayat penyakit tertentu, bahkan sebelum berangkat Sudarno dinyatakan istihad atau layak terbang. Jenazah almarhum telah dimakamkan di pemakaman setempat pada pagi harinya. Dengan demikian, hingga Senin pagi jumlah total jemaah haji yang meninggal mencapai 8 orang. Petugas mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia agar lebih peka terhadap kondisi kesehatan selama perjalanan, terutama bagi jemaah lanjut usia. Sebelum meninggal, beliau pada saat kedatangan di bandara, saat melaksanakan pemeriksaan imigrasi, kesadarannya menurun lalu dibawa ke klinik bandara. Pada saat diperiksa di klinik bandara, diputuskan membutuhkan perawatan lanjutan dan dirujuk ke Rumah Sakit Al-Muwassat. Sesaat di Rumah Sakit Al-Muwassat sudah dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 23 lebih sedikit. Almarhum tidak memiliki riwayat penyakit tertentu dan pada saat menjelang keberangkatan juga sudah diperiksa oleh tim kesehatan embarkasi. Beliau dinyatakan istitoah dan layak terbang, sehingga memang tidak ada gejala penyakit tertentu. Kami perlu menghimbau kepada para jamaah haji ketika di dalam perjalanan merasakan kondisi kesehatannya yang kurang baik, seharusnya dia segera menghubungi petugas kloter yang sudah tersedia di masing-masing kloter. Selanjutnya, ketika jamaah sudah tiba di Bandara Madinah maupun nanti gelombang 2 di Bandara Jeddah, ketika merasakan keluhan tertentu juga segera bisa melaporkan kepada petugas. Jumlah petugas kita cukup banyak dan di setiap titik kedatangan jamaah kita juga menyediakan petugas kesehatan. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, tim MCH 2026 melaporkan. Kabar duka kembali datang dari jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Seorang jemaah berusia 73 tahun meninggal dunia setibanya di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Menjelang puncak musim haji, cuaca panas sangat dirasakan di Arab Saudi, salah satunya di kota Makkah Al-Mukarramah. Hal ini disebabkan saat ini telah memasuki musim panas. Terlihat dari terik matahari yang menyengat dan angin yang terasa hangat cenderung panas. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria As-Segaf mengatakan, kondisi cuaca di Arab Saudi saat ini menuntut jemaah untuk lebih bijak mengatur aktivitas terutama saat hendak beribadah di Masjidil Haram. Jemaah diingatkan agar menghindari paparan sinar matahari secara langsung, terutama pada waktu siang dan sore hari ketika suhu berada pada titik tertinggi. Sekalian mengingat cuaca hari ini di Mekah diperkirakan dapat mencapai 43 derajat Celcius, kami terus tak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh jemaah untuk mengatur waktu keberangkatan ke Masjidil Haram dengan baik, kemudian mengantisipasi cuaca panas dengan menggunakan alat pelindung diri, perbanyak minum air putih, menghindari aktivitas berat di siang hari, dan kemudian segera melapor kepada petugas jika mengalami berbagai gangguan kesehatan. Kami, pemerintah, terus berkomitmen menghadirkan layanan haji yang aman, nyaman, dan profesional. Tak hanya peringatan panas ekstrim di kota suci, suasana panas akibat peningkatan suhu di musim panas juga sangat dirasakan di Madinah, Al-Munawwarah, Arab Saudi. Kota Madinah yang dalam 2 pekan lalu masih dirasakan tidak terlalu panas dengan suhu berkisar antara 34 sampai 37 derajat Celcius, kini sudah meningkat menjadi panas dengan suhu kisaran 40 sampai 41 derajat Celcius. Bahkan Badan Cuaca Saudi menyebut di musim panas ini suhu tertinggi harian di Arab Saudi di atas 42 hingga 43 derajat Celcius, jarang turun di bawah 39 derajat Celcius. Ya pemirsa, hari ini saya masih berada di kota Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi. Saya berada tepat 1 km di depan Gunung Uhud. Dan dapat saya laporkan bahwasanya cuaca saat ini hingga hari Senin pukul 2 waktu Arab Saudi, suhu mencapai 40 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai
15% di kota Madinah, Arab Saudi. Dan cuacanya pun sangat terik, bahkan angin yang berembus pun terasa lebih hangat, cenderung ke panas. Sementara itu di kota Mekah hari ini dapat saya laporkan suhu mencapai 42 hingga 43 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 7%. Ini juga terbilang sangat ekstrim panasnya, sehingga masyarakat atau jemaah haji yang nantinya akan beribadah haji baik itu di Mekah maupun sekarang yang ada di Madinah untuk bersiap-siap diri terhadap fenomena cuaca ekstrim yang sedang melanda kawasan Arab Saudi. Diharapkan para jemaah haji juga mempersiapkan sejumlah alat atau perlengkapan untuk menghindari terjadinya dehidrasi saat menjalankan prosesi ibadah haji 2026 ini. Dari Madinah Al-Munawwarah Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV. Pemerintah mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap suhu ekstrim di kota Mekah yang dalam beberapa hari ke depan diperkirakan mencapai 43 derajat Celcius. Suasana haru dan lega menyelimuti dua remaja putri jemaah haji asal Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Sabtu sore waktu Arab Saudi. Keduanya adalah Novia Gina dan Rabiatul Adawiyah yang sempat panik akibat tertahan di imigrasi Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz Madinah sejak pukul 12 hingga pukul 17 waktu setempat. Kendala terjadi akibat pembatalan visa secara sistem saat proses pemeriksaan dokumen. Kepala PPIH Dakar Bandara Abdul Basir menyebut PPIH telah melakukan koordinasi intensif bersama KJRI dan Kementerian Haji dan Umroh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita minta tolong ke Kementerian Haji yang ada di Jakarta untuk diproses ulang visa keduanya karena tadi sempat tercancel visanya. Dan alhamdulillah setelah melalui perjuangan yang cukup panjang dan saya juga yakin ini dua-duanya didampingi sama orang tuanya juga cukup lelah di dalam, tapi alhamdulillah atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala visanya bisa terbit lagi dan bisa bergabung lagi dengan kloternya. Berapa lama? Tadi kira-kira mulai jam 12 ya sampai sekitar jam 5 tadi baru keluar. Setelah proses validasi ulang, kedua jemaah akhirnya diizinkan masuk dan langsung diantarkan ke hotel bersama keluarga dan rombongan kloter. Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Terus udah panik cari petugas Indonesia? Ketemu sendiri sama petugas Indonesianya. Terus adiknya dibantu? Nah. Dengan dibantu gitu gimana perasaannya? Senang, alhamdulillah. Jauh ini gimana pelayanan petugas? Bagus aja sih, baik aja. Siap melaksanakan ibadah haji? Insya Allah siap. Apa persiapan yang dilakukan? Kayak ikut manasik, cari-cari di internet cara melakukan haji. Nah tadi pas saat dibantu sama petugas PPIH yang ada di sini, kekhawatirannya hilang nggak? Lumayan hilang, tapi masih ada deg-degannya. Oh. Dan sekarang sudah diselesaikan dibantu oleh petugas, bagaimana pandangannya? Ya senang. Ya. Terus kesannya dengan para petugas? Ya, ingin mengucapkan terima kasih karena sudah membantu kami. Meski sempat mengalami kendala, kedua jemaah remaja ini telah bergabung kembali dengan rombongan dan bersiap menjalani ibadah di kota Madinah. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026 melaporkan. Akibat terkendala validasi visa, dua jemaah haji muda asal Kalimantan Tengah tertahan di imigrasi Bandara Internasional Madinah. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta pada Senin malam menyebabkan ratusan rumah warga di kawasan Bojong Kafling, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir pada Selasa pagi. Banjir terjadi di 2 RT, diantaranya RT 12 dan RT 16 di RW 04. Air mulai masuk ke permukiman warga sejak dini hari akibat meluapnya Kali Angke yang berada di belakang kawasan tersebut. Ketinggian air di lokasi mencapai sekitar 40 hingga 50 cm. Kondisi ini memaksa warga yang hendak beraktivitas harus menerjang banjir yang merendam akses jalan dan rumah mereka.
Salah seorang warga Sunario mengatakan banjir disebabkan oleh luapan kali yang tidak mampu menampung debit air setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Dari kapan, Pak? Dari semalam. Dari semalam. Ketinggian berapa nih, Pak? Tinggi sekitar 40 atau 50? 40-an ada. 40 ya? Ya, 40-an. Ini luapan kali atau gimana sih, Pak? Iya, luapan kali. Kali mana, Pak? Kali Angke namanya nih. Kali Angke ya, Pak ya? Kali Angke ya. Oh, itu. Ini ada berapa RT yang terendam sendiri, Pak? Ada 2 RT, 2 RT, 12 sama 16. 3 RT yang terendam? 2 RT ya? Meski terdampak banjir, sebagian warga memilih tetap bertahan di rumah masing-masing sambil memantau kondisi air. Sementara itu, sejumlah warga terlihat mengamankan kendaraan roda 2 mereka ke tempat yang lebih tinggi guna menghindari kerusakan akibat terendam banjir. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Diguyur hujan deras, ratusan rumah warga di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. Inilah detik-detik saat kabel listrik aliran atas di perlintasan stasiun Jurang Mangu, Ciputat, Tanggerang Selatan tersambar petir Senin sore. Dalam video amatir terlihat kilat menyambar jaringan listrik yang langsung memicu gangguan perjalanan komuter lain. Akibat kejadian ini, sejumlah perjalanan KRL rute Rangkas Bitung melintas Pondok Ranji hingga Sudimara tidak dapat dilintasi. Penumpang pun terpaksa tertahan dan memadati area peron serta ruang tunggu stasiun. Seorang penumpang, Ermin, mengaku kaget saat kereta yang ditumpanginya tiba-tiba berhenti tanpa pemberitahuan awal. Katanya lagi ada gangguan LAA ya? Iya. LAA, listrik aliran atas. Jadi dari jam 4:30 sampai sekarang sih belum selesai juga. Dari arah kemana Pak? Tadi saya dari arah Palmera mau ke Serpong, berhentinya di Jurang Mangu. Ya, di tengah jalan sempat mati listriknya. Terus pas sampai stasiun Jurang Mangunya kita disuruh keluar. Penumpang lain, Lisa, menyebut perjalanannya menuju Rawabuntu hingga Palmera terhambat dan harus tertahan di stasiun akibat gangguan listrik. Ini lagi nunggu apa nih Mbak? Ini kenapa sih Mbak keretanya? Ada gangguan listrik atas. Itu dari kapan Mbak? Mbak mau kemana dari mana nih? Dari Palmera mau ke Rawabuntu. Oh, mau ke Rawabuntu. Pulang aja Pak? Iya Pak. Terus kalau misalkan tadi lagi kereta kaget ya? Ada ledakan apa enggak? Ya kaget sih, soalnya tiba-tiba mati lampu. Berhenti sendiri gitu ya? Iya. Terus habis itu Mbak dievakuasi? Disuruh keluar dari gerbong. Hingga kini, petugas masih melakukan penanganan untuk memulihkan sistem listrik agar perjalanan komuter lain kembali normal. Dari Tangerang, Mucep Latumai Risa, Simpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan akan menindak tegas oknum yang menyebar link palsu mengatasnamakan Koperasi Desa Merah Putih yang membuat terancamnya data pribadi masyarakat dan memungut biaya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan KKP, Sakti Wahyu Trenggono, serta jajaran Koperasi Desa Merah Putih menggelar rapat terbuka di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat pada Senin siang. Rapat tersebut terkait perkembangan pengadaan sumber daya manusia Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Hal tersebut menindaklanjuti adanya temuan dan aduan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan akan menindak tegas oknum yang menyebar link palsu mengatasnamakan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, adanya hoax link Kopdes membuat terancamnya data pribadi masyarakat Indonesia dan adanya pemungutan biaya. Oleh karena itu, Julhas menegaskan dan membantah bahwa pengadaan dan perekrutan Kopdes tanpa dibungut biaya sebesar pun dan tidak ada orang dalam perekrutan. Dan akan jadi ujung tombak pangan masyarakat, mereka yang akan memotong rantai tengkulak yang selama ini memerah petani dan masyarakat. Nomor 1. Nomor 2, saya juga harus bicara tegas soal penipuan yang marak. Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih, menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan, bahkan memungut biaya, minta uang, bayaran ya. Saya di sini bersama seluruh kementerian terkait sekali lagi tegaskan ya, kami tegaskan di sini
Satu-satunya website resmi adalah phtcpanselnas.go.id. Tidak ada biaya Rp1 pun, tidak ada seperti yang kami umumkan dulu. Tidak ada pungutan biaya apapun. Tidak ada orang dalam, ya, yang datang Kemenkom minta tolong juga nggak bisa, ya, Menteri Ibu Menpan RB juga nggak bisa. Jadi tidak ada titipan-titipan, saudara-saudara sekalian. Selain itu juga Menko Pangan akan segera memberikan sanksi tegas bagi para tengkulak yang memeras petani. Langkah ini merupakan bagian komitmen nyata pemerintah pusat dalam meningkatkan roda perekonomian masyarakat, memberikan lapangan kerja baru, dan menstabilkan harga pangan, khususnya bahan pokok sayur mayur dan lain-lain. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. BPS mencatat 1,9 juta lapangan kerja baru tercipta sepanjang Februari 2025 hingga Februari 2026. Kondisi ini turut menurunkan jumlah pengangguran pada periode tersebut. Dalam konferensi pers di Jakarta Selasa 5 Mei, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Indonesia meningkat sebanyak 1,896 juta orang sepanjang Februari 2025 hingga Februari 2026. Kenaikan ini membuat jumlah penduduk bekerja menjadi 147,57 juta orang pada Februari 2026. Dalam periode yang sama, total angkatan kerja juga bertambah menjadi 154,91 juta orang. Sementara itu, jumlah pengangguran tercatat 7,24 juta orang atau turun 35.000 orang dibanding tahun sebelumnya, dengan tingkat pengangguran terbuka yang terus menurun. Menjadi pengangguran yaitu sebanyak 7,24 juta orang, di mana jumlah yang menganggur ini mengalami penurunan sebesar 35.000 orang dibandingkan Februari 2025. Jumlah pekerja formal pada Februari 2026 juga mengalami peningkatan menjadi 59,93 juta orang atau mencakup 40,58% dari total penduduk bekerja. Pada Februari 2022, tingkat pengangguran terbuka tercatat 8,40 juta orang atau 5,83% dari angkatan kerja. Angka ini terus menurun hingga 7,99 juta atau 5,45% pada Februari 2023. 7,20 juta yakni 4,82% pada Februari 2024. 7,28 juta dengan 4,76% pada Februari 2026. Dan 7,24 juta dengan 4,68% pada Februari 2026. BPS juga mencatat pekerja formal meningkat menjadi 59,93 juta orang atau 40,58% dari total pekerja. Sektor pertanian menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, diikuti perdagangan dan industri pengolahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta agar setiap program studi yang ada di kampus-kampus relevan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Presiden Prabowo Subianto meminta agar setiap program studi yang ada di kampus-kampus relevan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara pada Senin petang. Brian Yuliarto mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, setiap program studi di kampus harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah seperti penanganan masalah sampah, keasrian tata kota, sampai masalah lingkungan. Presiden ingin program penelitian dan pengajaran di kampus mampu membantu pemerintah daerah menangani permasalahan tersebut. Brian menyatakan, nantinya para dosen, guru besar, peneliti kampus akan dibentuk menjadi tim dan menjadi asisten kepala daerah dalam menangani permasalahan yang ada. Dirinya menegaskan, Presiden berharap program studi yang diajarkan di kampus relevan dengan kebutuhan daerah. Tadi Bapak Presiden meminta kami di Kemenristek sudah sejauh mana kemajuan jurusan-jurusan yang prodi-prodi dan dosen-dosen yang bisa membantu Pemda-Pemda. Jadi sebagaimana kita ketahui, Bapak Presiden telah memberi petunjuk dan arahan beberapa waktu lalu bahwa kampus-kampus itu terutama bidang-bidang yang relevan dengan kebutuhan daerah seperti penanganan sampah,
kerapihan begitu ya, terkait dengan program ASRI dari Bapak Presiden, bagaimana Pemda-Pemda itu bisa dibantu, di backup oleh kampus-kampus peneliti, guru-guru besar yang bidangnya terkait ya, seperti arsitektur untuk keindahan taman-taman, kemudian teknik lingkungan, teknik mesin untuk sampah dan sebagainya. Jadi Pak Presiden tadi menanyakan perkembangan itu. Jadi diharapkan setiap daerah, provinsi maupun kota kabupaten itu kampus memiliki tim yang nantinya menjadi seperti asisten untuk kepala daerahnya membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kendaraan listrik bebas pajak dan ganjil genap di Jakarta. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta tetap mempertahankan kebijakan insentif bagi pengguna kendaraan listrik. Kebijakan meliputi pembebasan pajak serta pengecualian dari aturan ganjil genap. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya dalam mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan, salah satunya dengan upaya mempertahankan kebijakan bebas pajak bagi kendaraan listrik. Kebijakan ini dinilai penting untuk mempercepat transisi menuju penggunaan energi bersih, sekaligus mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta. Selain itu, kendaraan listrik juga tetap mendapatkan pengecualian dari kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil genap di sejumlah ruas jalan di ibu kota. Kebijakan ini dinilai penting untuk mempercepat transisi menuju penggunaan energi bersih, sekaligus mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta. Hal yang berkaitan dengan mobil listrik, teman-teman sekalian, pemerintah DKI Jakarta tentunya selalu mereferensi apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Berkaitan dengan mobil listrik ini kan waktu itu diizinkan, kemudian direvisi. Maka pemerintah DKI Jakarta juga harus menyesuaikan itu. Karena kebijakannya seperti itu dan pemerintah DKI Jakarta secara serius untuk mengurangi polusi, maka kebijakannya yang pertama, karena tidak ada pajak untuk mobil listrik tersebut, kami tidak mengenakan. Yang kedua, untuk ganjil genap, karena kami menganggap bahwa ini sebagai bagian untuk menurunkan kampanye polusi dan juga green energy di Jakarta, maka kami menindaklanjuti itu. Sehingga dengan demikian ini diteruskan bahwa ganjil genap tetap diadakan di Jakarta. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga terus mengevaluasi kebijakan transportasi yang ada agar tetap seimbang antara pengendalian kemacetan dan dorongan terhadap kendaraan ramah lingkungan. Dengan langkah ini, Jakarta diharapkan dapat menjadi salah satu kota yang lebih berkelanjutan sekaligus mendukung upaya nasional dalam mengurangi emisi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita ke Menteri Sosial Saifullah Yusuf angkat suara perihal dugaan pengadaan anggaran sepatu bagi program sekolah rakyat yang dikabarkan mencapai 20 miliar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penganggaran sepatu untuk sekolah rakyat yang dikabarkan mencapai 700.000 per pasang belum resmi. Mensos mengungkapkan angka tersebut hanya rencana awal dan belum ditetapkan secara resmi. Menurutnya, setiap pendanaan barang atau jasa yang dirancang instansi pemerintah harus melalui rangkaian proses yang berjalan transparan dan akuntabel. Dirinya juga mewanti-wanti kepada seluruh jajaran Kementerian Sosial agar tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan program prioritas Presiden. Dalam pengadaan sepatu ini untuk siswa sekolah rakyat tentu melalui prosedur yang telah ditetapkan, mekanisme pengadaan. Penanggung jawabnya adalah tentu PPK atau Pokja. Mereka yang bertanggung jawab untuk itu. Prosesnya dilakukan dengan pagu yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Pagunya telah ditetapkan dan pagu ini ditetapkan setelah melalui survei atau lebih sederhananya setelah melalui mekanisme yang ada. Jadi menetapkan pagu ini sebelumnya melalui survei dan kemudian dikonsultasikan, setelah itu ditetapkan sebagai pagu. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperhatikan kesejahteraan buruh di Jakarta. Dalam forum tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki nilai penting dari sisi keilmuan karena menggabungkan aspek pendidikan dengan persoalan nyata yang dihadapi para buruh di lapangan. Ia menilai sinergi antara dunia pendidikan dan kondisi sosial masyarakat, khususnya buruh, menjadi hal yang krusial dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Lebih lanjut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan terus berupaya menghadirkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Saya hari ini menghadiri silaturahmi FKKS Jakarta Timur dan juga dalam rangka Hari Pendidikan dan Hari Buruh atau May Day yang ada di Jakarta Timur ini atas undangan Bapak Samsul Bahri, beliau Ketua FKKS. Kenapa saya menghadiri ini? Karena saya menganggap penting acara ini. Karena ini adalah perpaduan antara pendidikan, buruh dan juga persoalan-persoalan real yang ada di lapangan. Tadi saya menyampaikan bahwa Jakarta tetap berkomitmen hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan buruh. Dan saya sebagai gubernur tentunya berharap bahwa persoalan yang ada di Jakarta yang berkaitan dengan pendidikan dan buruh mudah-mudahan bisa terselesaikan secara baik. Diharapkan kolaborasi antara pemerintah, sekolah dan masyarakat dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada demi terciptanya kesejahteraan yang merata di ibu kota. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ronda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Percepatan Reformasi Polri resmi melaporkan hasil akhir kinerjanya kepada Presiden sejak dibentuk pada November 2025 lalu. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asyidik memaparkan hasil kinerja pihaknya kepada Presiden menghasilkan 6 poin dan 3 kesimpulan. Presiden Prabowo Subianto bersama tim reformasi Polri menyepakati untuk tidak membentuk Kementerian Keamanan, sebagaimana wacana yang santer terdengar beberapa waktu lalu, serta lembaga Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Jimli menerangkan pengangkatan Kapolri tetap berada di kewenangan Presiden dan mendapatkan persetujuan oleh DPR seperti yang tengah berjalan saat ini. Adapun laporan ini menjadi finalisasi kinerja akhir dari tim reformasi Polri setelah mendengar langsung aspirasi dari sejumlah pihak, baik dari internal dan eksternal pemerintah. Kedepan, tim reformasi Polri akan mengusulkan revisi Undang-Undang Polri guna menindaklanjuti hasil kesepakatan yang dilakukan, serta menindaklanjuti kehadiran instruksi Presiden atau Inpres bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri. Hal ini disampaikan Jimli usai melaporkan hasil kinerja tim reformasi Polri kepada Presiden pada Selasa petang. Nantinya kehadiran Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas akan diperkuat sebagai pengawas eksternal Polri, serta akan dituangkan ke dalam revisi Undang-Undang Polri yang nanti segera disiapkan di DPR. Setelah berdiskusi, plus minusnya, Bapak Presiden memberi arahan, ya sudah seperti sekarang aja. Jadi Kapolri tetap diangkat oleh Presiden atas persetujuan dari DPR seperti praktek sekarang ini. Baik untuk Polri maupun Panglima TNI sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu bukan fit and proper test di DPR, tapi disetujui atau tidak disetujui. Itu namanya right to confirm dari parlemen. Jadi beda, jadi Presiden hanya mengajukan satu nama, DPR boleh setuju, boleh tidak. Nah, walaupun dalam praktek selama ini selalu disetujui. Nah, jadi Bapak Presiden sesudah berdiskusi panjang, memutuskan, ya udah tetap aja seperti sekarang. Terakhir, Presiden dan tim reformasi Polri menyetujui pembatasan penempatan Polri di luar lingkup kerja Polri di pemerintahan. Pemerintah terus mengebut perencanaan proyek Giant Sea Wall di pantai utara Jawa, khususnya di wilayah Jawa Tengah.
Kepala Badan Otorita Pantai Pantura Jawa menyatakan percepatan perencanaan terus dilakukan agar pembangunan tanggul laut raksasa dapat segera dieksekusi secara bertahap. Untuk wilayah Kendal, Semarang hingga Demak, progres perencanaan detail sudah mendekati 80%. Sementara itu untuk wilayah Pekalongan, pemerintah masih melakukan mitigasi serta investigasi kondisi perairan dan pantai. Pemerintah menargetkan pelaksanaan proyek dapat dilakukan secara simultan dengan membagi pembangunan ke dalam 15 segmen. Dengan skema ini, pembangunan tidak harus dimulai berurutan dari barat ke timur, namun bisa difokuskan pada titik prioritas, seperti di Pekalongan atau titik lain yang paling mendesak. Selain itu, pemerintah menegaskan tidak semua wilayah akan dibangun tanggul, namun hanya titik-titik tertentu yang membutuhkan perlindungan. Faktor utama yang menjadi perhatian adalah penurunan tanah atau land subsidence yang dipicu antara lain oleh penggunaan air tanah secara berlebihan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan membangun sistem tanggul dan pompa air, serta memanfaatkan area tertentu sebagai sumber air baku bagi masyarakat pesisir. Yang kedua, pembangunannya sendiri lebih kurang sekitar 575 km di Pantura Jawa. Tidak kecil atau tidak pendek, panjang ini. Kita bagi ke dalam 15 segmen, di mana bisa menggunakan kegiatan pembangunan secara paralel. Oleh karena itu, kami juga melaksanakan kegiatan perencanaan, groundbreaking program dan groundbreaking infrastruktur supaya berjalan bersama-sama, di mana pada saatnya pelaksanaan kegiatan ini dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, mulai dari tingkat kabupaten kota sampai dengan tingkat provinsi. Tentunya kalau ada pertanyaan, apakah KL semua dilibatkan? Dari perpres yang keluar sekitar ada 23 KL, itu kita libatkan, termasuk MOU tadi kami tanda tangani dengan BRIN dan Kemendik. Nah, dengan kondisi seperti itu, 575 tadi tentunya tematik, tidak melulu yang grey tapi tematik. Bagaimana ke depannya? Ke depannya kita tetap melaksanakan kegiatan perencanaan sesuai tugas kita, bahwa perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan dikerjasamakan dengan pemerintah daerah setempat. Pemerintah optimistis dengan perencanaan yang terus dimatangkan dan penentuan prioritas yang tepat. Proyek Giant Sea World di Pantura Jawa dapat mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir rob dan penurunan tanah di wilayah pesisir. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. BPJPH Barantin perkuat sinergi untuk pastikan setiap produk yang masuk dan beredar di Indonesia memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kehalalan. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dan Kepala Barantin Abdul Qadir Karding memperkuat sinergi dan kolaborasi. Pertemuan yang dilakukan pada 4 Mei 2026 guna memastikan setiap produk yang masuk dan beredar di Indonesia memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kehalalan. Kolaborasi ini juga jadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan konsumen produk halal dan mendorong daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Kedatangan kami di sini memang dalam rangka perjalanan panjang, yaitu mengawal Undang-Undang 33 2014 dan PP 42 2024, di mana barang yang masuk ke Indonesia diperjualbelikan, didistribusikan, diedarkan itu wajib bersertifikat halal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai solusi penguatan ekonomi desa. Pemerintah melalui Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak sekaligus melawan praktik tengkulak. Program ini juga menjadi upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi desa dengan memangkas rantai pasok yang panjang. KDKMP akan berfungsi sebagai off-taker yang menampung hasil panen dan ternak warga desa dengan harga yang lebih menguntungkan. Jika harga pasar turun, koperasi tetap membeli sesuai harga yang telah ditetapkan agar petani tidak merugi dan tetap memperoleh keuntungan. Ya, sebagaimana perintah Bapak Presiden, tujuannya ingin membuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di desa. Ya. Jadi Kopdes atau Koperasi Kelurahan itu selain memotong rantai pasok yang panjang dari pusat, dia juga bisa off-taker. Nah, jadi kalau ada produksi di desa itu yang tidak sesuai dengan harga yang kita tentukan, maka Kopdes bisa ambil alih. Contoh gabah.
Kalau gabah itu 6.500 kita tentukan, tetapi di pasar di situ harganya di bawah, Kopdes bisa beli. Jadi dia off-taker. Ya, nanti bantuan PKH harus tepat sasaran. Yang dapat 10 kilo, 300.000, beasiswa, itu betul-betul harus yang tepat sasaran. Bukan karena kedekatan dengan kepala desa, tetapi betul-betul memang orang yang layak untuk mendapatkan. Itu nanti fungsinya Kopdes. Selain itu, KDKMP juga berperan sebagai penyalur berbagai bantuan pemerintah seperti program Keluarga Harapan serta distribusi barang subsidi, penyaluran pupuk, LPG 3 kg, dan bantuan lainnya diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan transparan melalui koperasi ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan melakukan relokasi bagi nelayan yang terdampak akibat proyek Giant Seawall atau tanggul laut raksasa di pantai utara Jawa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan pembangunan Giant Seawall mampu menciptakan nilai tukar bagi nelayan serta membuka peluang pekerjaan baru bagi masyarakat. Pembangunan proyek ini ke depan akan disinkronisasikan bersama program Kampung Nelayan Merah Putih serta akan melakukan revitalisasi lahan di sekitar Pantura agar terintegrasi. Adapun tantangan terhadap pembangunan GSW ini menghadapi dua tekanan alami, yakni penurunan permukaan tanah hingga potensi banjir rob. Hal ini disampaikan AHY usai memimpin kick-off meeting bersama kementerian lembaga serta Pemda terkait di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat pada Senin siang. Ada dua tekanan yang datang secara bersamaan. Yang pertama adalah terjadinya penurunan permukaan tanah atau land subsidence. Yang kedua, ancaman banjir rob ketika terjadi naiknya permukaan air laut, dan ini tentunya mengancam kehidupan masyarakat di sepanjang pesisir pantai utara Jawa. Nah, disinilah urgensi untuk menyelamatkan manusia, termasuk saudara-saudara kita para nelayan yang hidup di pesisir. Ada 17 juta dari 52 juta masyarakat di sekitar Pantura, dan juga untuk melindungi ekonomi yang berkontribusi terhadap PDB secara nasional itu kurang lebih 23%. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat strategis. Itu mengapa salah satu bagian dari Astacita dan visi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahkan diletakkan di prioritas yang utama pada program kerja prioritas nasional PKPN, bahwa pembangunan Giant Seawall atau proteksi terhadap Pantura Jawa itu harus bisa dijalankan secara progresif, artinya benar-benar bisa diwujudkan. Dari Jakarta, Max Monte Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. BPS mencatat industri manufaktur menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2026. Sektor ini tumbuh didorong kuatnya permintaan domestik dan ekspor. Pada triwulan 1 2026, bila dibandingkan triwulan 1 2025 atau secara year on year tumbuh 5,61%. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia pada triwulan 1 2026 tumbuh 5,61% secara tahunan. Capaian ini menunjukkan ketahanan ekonomi nasional tetap kuat di tengah tekanan dan dinamika global yang masih berlangsung. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, sektor industri pengolahan kembali menjadi penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto dengan kontribusi 19,07% dan tumbuh 5,04%. Pertumbuhan ini ditopang oleh meningkatnya permintaan domestik dan ekspor, terutama dari subsektor makanan, minuman, elektronik, serta kimia dan farmasi. Industri pengolahan tumbuh karena didorong oleh permintaan domestik dan dari permintaan luar negeri. Industri makanan minuman tumbuh 7,04% karena ditopang oleh meningkatnya permintaan dari domestik selama momen Ramadan dan Idul Fitri, juga peningkatan produksi beras, serta permintaan ekspor dari CPO dan CPKO. Industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik
tumbuh 10,35% seiring dengan meningkatnya permintaan ekspor untuk komponen barang elektronik dan batu baterai. Industri kimia, farmasi dan obat tradisional tumbuh 7,41% karena didorong oleh meningkatnya produksi kimia dan farmasi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan luar negeri. Sementara itu, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 6,26% secara year on year karena didorong oleh peningkatan produksi barang domestik dan impor. Konstruksi tumbuh menguat 5,49%, transportasi dan pergunungan tumbuh 8,04%, ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang tercermin dari peningkatan jumlah penumpang pada semua moda transportasi. Selain manufaktur, sejumlah sektor lain juga mencatat kinerja positif seperti perdagangan, konstruksi, transportasi, serta akomodasi dan makan minum. BPS menilai kombinasi sektor-sektor tersebut menjadi fondasi utama yang menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada awal 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Desadewa menyampaikan realisasi pendapatan negara hingga bulan Maret 2026 telah mencapai 574,9 triliun rupiah. Pendapatan negara pertumbuhnya 10,5 sama yang tadi. Pajak tumbuh 20,7%, kepabeanan seperti itu. PNBP masih kurang sedikit, tapi saya yakin akan meningkat lagi ke depan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyampaikan realisasi pendapatan negara hingga Maret 2026 tercatat mencapai 574,9 triliun rupiah. Hal ini disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa 5 Mei 2026. Purbaya mengatakan pertumbuhan pendapatan negara tercatat sekitar 10% dengan kontribusi pajak yang tumbuh signifikan mencapai 20,7%. Sementara itu, Purbaya juga mengungkapkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP masih perlu ditingkatkan dan didorong agar lebih optimal. Purbaya juga menyebut salah satu potensi peningkatan PNBP berasal dari sektor sumber daya alam, termasuk hasil negosiasi terkait pengelolaan tambang emas. Pendapatan negara pertumbuhnya 10,5 sama yang tadi. Pajak tumbuh 20,7%, kepabeanan seperti itu. PNBP masih kurang sedikit, tapi saya yakin akan meningkat lagi ke depan. Salah satu yang akan meningkatkan ini kita adalah dari PKH, itu adalah kan tambang emas yang di Aceh itu. Kita sudah negosiasi, PKH sudah negosiasi, kita akan dapat 50% dari 50 dari keuntungan. Itu akan menambah lagi keuntungan saya, income saya untuk PNBP. Tahun ini saya harapkan Juni mereka mulai beroperasi lagi. Oke, next. Jadi income masih sesuai target dan akan ada peluang income kita lebih tinggi dari prediksi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah mulai menyiapkan alternatif pengganti LPG di tengah tingginya ketergantungan impor. Compressed Natural Gas atau CNG diklaim lebih murah hingga 30%. Selain itu, penggunaan CNG juga dinilai dapat membuat hemat hingga 137 triliun. Ditemui usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, saat ini sekitar 75 hingga 80% kebutuhan LPG nasional masih berasal dari impor. Di sisi lain, konsumsi terus meningkat terutama untuk kebutuhan rumah tangga yang mencapai 7 hingga 8 juta ton per tahun. Kondisi ini membuat Indonesia rentan terhadap gejolak global, sehingga pemerintah mulai mencari energi alternatif yang lebih murah dan berbasis sumber daya dalam negeri. Salah satunya adalah CNG yang saat ini sudah digunakan di sektor hotel, restoran, dan industri. Selain lebih efisien, CNG juga diklaim memiliki harga lebih rendah dibanding LPG. Meski demikian, pengguna CNG untuk rumah tangga masih dalam tahap uji coba, terutama untuk tabung ukuran 3 kg yang memerlukan teknologi tekanan tinggi hingga 200-250 bar. Pemerintah menargetkan hasil uji coba akan selesai dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Jika dinyatakan aman, konversi akan dilakukan secara bertahap. Selain itu, pemerintah juga masih mengkaji skema subsidi agar harga CNG tetap terjangkau bagi masyarakat.
Dengan potensi sumber gas dalam negeri yang melimpah, termasuk temuan baru di Kalimantan Timur, CNG dinilai bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi impor energi. Namun kesiapan infrastruktur, keamanan, dan distribusi masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Ya, CNG, jadi teman-teman tahu bahwa LPG kita ini kan 75-80% kan kita masih impor. Kebutuhan LPG kita setiap tahun meningkat. Hari ini di Chandra Asri maupun di Lote itu membutuhkan 2-3 juta ton per tahun untuk bahan baku. Nah, terkait dengan konsumsi rumah tangga itu kurang lebih sekitar 7-8 juta ton. Persoalannya sekarang adalah ketika gejolak politik seperti ini, untuk mendapatkan kepastian impor LPG itu memang ada, tapi kan kita tergantung pada global. Maka kita merumuskan untuk mencari alternatif lain. CNG adalah salah satu alternatifnya. Nah, CNG ini kan sudah dipakai oleh hotel, restoran, MBG, udah ada. Tapi pada klasifikasi yang 20 kg ke atas, ada yang 10 kg ke atas. Nah, untuk yang 3 kilo memang tabungnya masih dilakukan uji coba karena tekanannya kan besar sekali, dia sekitar 200-250 bar. Nah, ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi. Insya Allah 2-3 bulan ini kita akan dapat hasilnya. Kemudian kalau itu sudah dinyatakan firm, kita akan melakukan konversi. Sebab apa? CNG ini bahan bakunya ada semua di kita, C1, C2, gas. Apalagi kita kan baru menemukan gas sekitar 3.000 mm di Kalimantan Timur. Nah, ini sebagian besar kita bisa alokasikan untuk kebutuhan dalam negeri untuk mengcover CNG. Ya. Jika berhasil, peralihan ke CNG tak hanya menekan impor, tetapi juga berpotensi menurunkan harga energi bagi masyarakat, hingga melakukan hemat sampai 137 triliun. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.